Kristo, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di Jakarta Future Exchange hingga sore hari ini, Kristo? Ya baik Eliza, hingga sore hari ini tercatat di Jakarta Future Exchange sudah ada 2 komoditas ini yang diperdagangkan. Komoditas itu adalah komoditas olen ataupun minyak sayur dan juga komoditas gold ataupun emas. Untuk olen sendiri hingga pukul 3 sore tercatat sudah ada 2046 lot yang terjadi transaksi perdagangan di harga Rp9.130. Sementara itu untuk emas ataupun gold ini hingga pukul 3 sore tadi tercatat sudah ada 283 lot transaksi dengan di range harga atau di kisaran harga sebanyak Rp773.000. Sementara Eliza untuk 3 komoditas lainnya seperti kopi Arabica, Robusta dan juga Cocoa ataupun coklat ini memang hingga pukul 3 sore ini masih belum terjadi adanya transaksi. Namun untuk kopi Arabica dan juga kopi Robusta ini tercatat sudah ada range untuk penawaran dan permintaan harga, di mana untuk kopi Arabica range penawaran dan permintaan dimulai di range harga Rp64.200 hingga Rp64.900. Sementara untuk kopi Robusta sendiri dimulai di harga Rp18.370 untuk penawaran dan hingga Rp18.970 untuk permintaannya. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan harga dan juga volume perdagangan komoditas hingga sore hari ini, sudah bersama dengan saya Hasolowan Sitompul selaku analis dari ASKA Futures. Selamat sore Pak Hasolowan. Selamat sore Pak Kristo. Iya Pak Hasolowan, ini untuk seperti apa nih Pak untuk pergerakan harga dan juga volume perdagangan komoditas hingga sore hari ini Pak? Ya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari kondisi dari pergerakan harga yang terjadi sore ini, kalau kita lihat untuk volume masih dikuasai oleh pergerakan harga emas ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat memang terjadi suatu pergerakan harga emas yang sangat fantastis ya. Kenapa sangat fantastis? Ya, memang kalau kita lihat karakteristik dari emas itu adalah satu produk yang safe haven. Nah, jadi dengan kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini, ya pelaku pasar akan mencari suatu produk yang benar-benar bisa safe ya, yaitu di emas, seperti itu, Pak Kristo. Iya baik Pak, lalu berikutnya harga emas hari ini juga melemah Pak. Lalu apa penyebabnya dan juga bagaimana peluang untuk emas ini untuk esok hari Pak? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang hari ini itu ada terjadi suatu penurunan emas ya, penurunan harga emas. Tapi kalau kita perhatikan secara global dari pergerakan emas yang terjadi di level harga sekitar 1.635 ya dolar per troy ounce, itu sebenarnya adalah satu kondisi harga yang menurut saya sih itu sudah level yang termasuk tinggi ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat sebenarnya kondisi dari pasar dunia sekarang ini memang kecenderungannya itu untuk membuat harga emas itu untuk naik. Jadi kalaupun kita lihat sekarang emas itu bergerak di level 1.635 atau mungkin 36 ya, itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana pasar itu masih menunggu suatu momen di mana harga itu dia mau angkat lagi lebih tinggi. Nah, jadi kalau saya tidak salah reviewnya saya sebulan kemarin itu saya sudah mengatakan bahwa peluang harga emas untuk bergerak di level harga 1.600 itu sangat besar sekali ya. Nah, inilah yang terjadi sekarang dan kemarin harga emas itu sempat menembus sampai ke level 1.700 ya. Dan level 1.700 kalau menurut saya ini masih akan dicoba untuk ditembus lagi seperti itu. Ya baik Pak Hasolowan, juga ini harga minyak mentah dan CPO kembali turun pasca WHO tetapkan corona sebagai pandemi. Lalu juga seperti apa dampaknya terhadap harga dan juga perdagangan olen hari ini Pak? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat olen dengan minyak itu sebenarnya ada satu produk yang mirip ya, artinya kalau harga minyak dunia itu mengalami kenaikan, biasanya oleh ini akan terdongkrak. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat seperti Indonesia sudah menciptakan suatu produk yang namanya produk blend, di mana minyak fosil itu dicampur dengan minyak nabati.
ya. Nah, jadi ini yang mengakibatkan salah satu kenapa pergerakan harga minyak dunia dengan minyak nabati itu saling beriringan. Nah, kalau kita kembali lagi ke sekarang ini, kenapa harga minyak olen itu mengalami suatu penurunan? Itu pasti akan dipengaruhi oleh minyak global. Nah, minyak global yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat harga minyak sekarang ini ada di level 33 dolar sampai dengan 36 dolar, yaitu untuk produk yang namanya WTI sama Brent. Ya, itu harganya bergerak di kisaran segitu. Nah, kalau kita lihat kenapa? Apa sih yang mengakibatkan ini? Ya, salah satunya itu adalah kembali lagi, kalau kita lihat yang lagi hangat sekarang ini, yaitu apa? Masalah virus corona ini. Ya, karena virus corona ini sebenarnya dampaknya itu ke semua aspek ya, terutama ke masalah ekonomi. Ya, kenapa? Karena corona ini ada di suatu negara yang pengaruhnya juga untuk dunia sekarang ini sangat besar seperti itu. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa virus ini sangat menggoncangkan semua ya, menggoncangkan semua kalau kita lihat apakah itu ekonomi, apakah itu perdagangan, apakah itu ke perdagangan di bursa ya, seperti sekarang kita lihat perdagangan di bursa efek sudah menembus level 5.000-nya ya, itu sudah sangat melewati level psikologis ya. Nah, kemudian apalagi kepada minyak ya, dan ini yang saya dapat berita terakhir, untuk merubah semuanya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Jadi ya kembali lagi ya, kita melihat ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Cina sendiri untuk mengantisipasi yang namanya virus ini, ya mudah-mudahan ini bisa membuat ekonomi global bisa menjadi lebih stabil lagi ya. Karena kalau kita bicara lagi kembali ke masalah waktu, ya tadi saya katakan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk merecovery-nya. Seperti itu, Pak Kristo. Iya, baik Pak Haswan, terima kasih banyak atas waktunya. Dan demikian tadi Eliza perbincangan kami mengenai pergerakan dan juga harga komoditas untuk hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Raka atas informasinya. Pemirsa, maksud kami Kristo Suryo Kusumo melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.